kita Karinana? Shalom. Sebelum memasuki acara sermonta ibadah Minggu Sidarien, kami bacakan di Jelongai rangkaian acara kita ilmu acara perjolo. Kita banyak tata ibadah singkat, peduakan, taulah kenolono acara peduakan, yaitu yang pertama pembahasan pelayanan dalam sadar minggu ke depan, bagi peduakan pembahasan masalah jika ada, yang ketiga penyerahan laporan-laporan, silakan dilaporkan di bagian sermonta Sidarien. Masuk mau kita di acara perjolo, bertemu kita dalam buku Pendeta nomor 238 ayat 3 kata di Pendeta, aku mono ikut kene. Shalom Karinana, jenuh data bagasan minggu imut bersulat bagasan Yesaya 6 ayat 1 soalu menjagakan menjaga danai ikut-ikut membagasan Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Dua sayapnya menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyahlah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu katanya, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyatukannya pada mulutku serta bertanya, lihat,
bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Firman pada seminggu Timo, kudus, kuduslah Tuhan. Saat gereja ini merayakan Minggu Trinitas, yaitu 1 minggu sesudah hari raya Pentakosta. Setelah itu, gereja akan merayakan masa minggu biasa. Dengan demikian, Minggu Trinitas merupakan awal dari masa minggu biasa. Seluruh perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai Minggu Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keampunan Allah. Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah Bapa Roh Kudus. Karena itu kehidupan umat setiap hari secara etis, moral, dan spiritualitas seharusnya diresapi oleh misteri keagungan Allah Trinitas. Secara khusus Minggu Trinitas yang dirayakan gereja saat ini merupakan konteks bagi umat untuk memahami kenyataan Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Melalui Minggu Trinitas, gereja menegaskan kesaksian imannya bahwa seluruh karya Allah yang menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membarui berdasarkan tindakan Allah, menyatakan dirinya sebagai anak Bapa Roh Kudus. Karya penciptaan alam semesta, bumi dan segala isinya bukan hanya karya Yahweh, Sang Allah Bapa, tetapi juga karya Bapa, Anak, Roh Kudus. Demikian pula karya keselamatan dan penebusan bukan hanya karya Kristus Sang Anak, namun juga karya Trinitas. Pembaruan oleh Roh Kudus juga karya Allah Trinitas. Dilanjutkan saudara Eli. Pemahaman Trinitas kerap menjadi pengajaran yang membingungkan karena baru kali didasarkan pada pola pendekatan filosofis yang spekulatif melalui pernyataan Allah yang kudus di dalam Kristus. Misteri Allah sebagai anak-anak, sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus dinyatakan dalam karya keselamatannya di tengah kehidupan umat. Dalam hal ini Alkitab tidak mendekati misteri Allah Trinitas secara spekulatif, namun mempersaksikan Allah secara ekonomis, yaitu melalui tindakan karya penciptaan, pemeliharaan, penebusan, dan pembaruan pengudusan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 9-10, Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan ini kepadamu, bukan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah melakukan pekerjaannya." Bila pernyataan Allah secara Trinitas terjadi dalam kehidupan umat, seharusnya mengajarkan Allah Trinitas menjadi landasan etis, moral, dan spiritualitas umat dalam kehidupan konkret. Relasi Allah sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus yang saling mengasihi menjadi landasan hubungan umat dengan sesama yang berbeda dan beragam. Perbedaan ini beragam dalam kehidupan bersama harus disikapi melalui model hubungan kasih Allah Trinitas, sehingga di dalam iman kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, setiap umat menghadirkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Selanjutnya dibacakan oleh Siska. Pada saat ini kita akan melihat mengapa Yesaya mau mengatakan atau menjawab pertanyaan Tuhan dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Ada 3 hal atau 3 tahap yang bisa kita pelajari mengenai panggilan Tuhan terhadap Yesaya ini dalam kitab Yesaya 6 ayat 1-8. Yang pertama, adanya penglihatan tentang kemuliaan yang kebesaran Allah ayat 1-3. Sebelum dipanggil Yesaya telah mendapat penglihatan dari Allah dari pasal 1-5, dan pada pasal 6 ini terlihat seolah-olah puncak dari penglihatan tersebut. Walaupun ini bukan puncaknya, namun pada pasal ini Yesaya mampu mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Studi Alkitab Yahudi membuat sebuah komentar menarik tentang menempatkan pasal 6. Catatan kaki menegaskan bahwa pasal 6 bukanlah
tetapi setelah Wahyu 6 ayat 9 sampai 10 tidak pernah lagi di semua nubuat. Dia memanggil mereka untuk bertobat. Penghakiman itu pasti dan tidak dapat dihindari. Ada harapan di hari baru, tetapi hanya merupakan harapan masa depan. Yesaya melihat kemuliaan Tuhan di atas takhta dan yang terpancar dari ujung jubahnya. Jubah raja itu berukuran sangat panjang. Yesaya melihat Tuhan sebagai orang-orang pada zamannya yang mengharapkan keadaannya. Para serafim dan roda-roda bertugas menjaga takhta Allah. Para serafim ini tempatnya di alas takhta Allah, kelihatannya memimpin upacara ibadah kepada Allah. Salah satu dari makhluk ini menyerukan berulang-ulang suatu lagu yang dicatat Yesaya sebagai kudus. Kuduslah Yahweh semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bagi hebatnya kegiatan ibadah ini sehingga ambang bait Allah bergoyang dan seluruh tempat suci penuh siap. Dibacakan oleh saudara Simon. Yang kedua, garis besarnya pimpinan adanya sadar diri akan kedosaan. Bisa kita lihat dalam ayat 4 sampai 5. Oleh karena melihat kemuliaan dan kudusan Allah, Yesaya ditelanjangi secara rohani sehingga mengaku orang najis. Bibir apa yang dikatakan manusia mencerminkan hatinya? Yesaya mengakui dosanya sendiri, yaitu perjanjian tanggung jawab individu. Bisa kita lihat di dalam Yeskiel 18 dan 36. Dan dosa bangsanya tanggung jawab kebersamaan. Keduanya benar memiliki konsekuensi serta manfaat. Umat Tuhan seharusnya mencerminkan karakter Allah pada bangsa-bangsa, namun dirusak oleh bangsa-bangsa. Yang ketiga, kesuksesan pimpinan adanya pengampunan dari Allah. Bisa kita lihat di dalam 6 sampai 7. Tetapi ini saya mendapatkan pengampunan atau pengudusan dari Allah, menyentuhkan hatinya kepada mulutku. Ini merupakan metode pembersihan dan amanat dan mirip dengan Yeremia 1:9 dan 10 ayat 16. Ini adalah metafora yang interiorisasi firman Tuhan. Begitu juga ketika berbicara dengan benar kepada orang lain. Kesalahanmu telah dihapuskan, berarti diambil atau dihapuskan, sejajar dengan diampuni. Masa lalunya telah diefektifkan, ditangani oleh masa depannya akan berbeda. Hal ini dinyatakan oleh serafim yang berbicara atas nama Allahi. Dari ketiga hal atau ketiga tahap ini kita melihat bahwa ketika Allah memanggil hambanya tidaklah sembarangan, namun lewat berbagai proses agar hamba yang dipanggil oleh Tuhan yang mengerti betapa berharganya panggil Tuhan itu dan kepada siapa yang berbakti. Lihat Yesaya pada ayat 8. Allah bertanya, siapa yang kami utus dan yang mau pergi untuk aku? Menunjukkan panggilan Allah secara pribadi pada Yesaya, dan Yesaya mampu berkata, ininya aku, utuslah aku. Utuslah aku, kata kerja utuslah adalah digunakan sebagai permintaan doa. Ini adalah tanggapan Yesaya terhadap pertanyaan Allah. Jelas menunjukkan ketersediaannya. Orang bertanya-tanya, berapa banyak konsep Ibrani mengutus seorang secara ilahi adalah tipologi dari Yesus sebagai pribadi yang diutus. Dalam Injil Yohanes dan orang-orang percaya sebagai miliknya yang diutus ke dunia. Lihat Yohanes 17 ayat 18, 20 ayat 21. Allah menjangkau ciptaannya yang berontak. Saya baru-baru ini mendengarkan sebuah baris dari lagu Kristen baru yang mengatakan Allah mengutus anaknya. Dia yang mengutus anak-anaknya. Kata-kata kuat tentang Allah dan tentang umatnya. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk mencari hamba-hambanya, taatilah, jangan lari dari panggilan Allah. Amin. Jadi bagimu Bapak Ibu, sudah kelihatannya bahwa sana baku nelaku jami tanah ini Trinitas. Minggu biasa setelah pergi kami Tuhan di surga.
Jadi mulai seperti kami tanahan, boleh mutangan telu hal penegasan ini kami atas bagasan mingguan. Imuna penjolo adanya penglihatan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah. Boleh mutangan ini ayat 1 telu. Dekat kedua kan adanya kesadaran diri akan kedosaan. Ima boleh dengan ayat 45 naik. Dekat si Prokodi, ima boleh dengan adanya pengampunan dari Allah. Boleh mutangan ini bagasan ayat 6 sampai 7 naik. Jadi mulai kena kami mana kena kuliah, dok nanti aku suku silago manjamitan kan, mana kita ilustrasi, asal kami bantu mah, biasa Ya, biasa Jadi melihat dari khotbah yang akan kita khotbahkan pada hari Minggu, yaitu pada Minggu Trinitas yang pertama, ini tentang pelayanan ataupun pengutusan hamba Tuhan melalui Yesaya. Kita mengetahui bahwa Yesaya adalah orang yang taat kepada Tuhan, dan ada keistimewaan dari Yesaya yang bisa kita lihat, yaitu dia bisa bernubuat akan terjadi yang akan datang. Jadi tidak banyak orang ataupun nabi-nabi di Alkitab yang bisa meramalkan ataupun menubuatkan apa yang akan terjadi. Dan salah satunya adalah Yesaya yang menubuatkan bahwa akan ada datang juru selamat yang akan datang. Jadi kalau kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai pemberita firman Tuhan, yaitu kepada jemaat, terkadang kita bisa membawa kepribadian kita ke waktu kita berkhotbah. Padahal ketika Yesaya di sini yang menyerahkan dirinya mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Berarti telah siap apa yang akan dikhotbahkan ataupun diberitakan kepada jemaat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah sebagai pengkhotbah, bagaimanakah cara seseorang yang akan naik mimbar yang memberitakan firman Tuhan sehingga kita tidak terbawa dengan suasana kepribadian kita ketika kita berkhotbah. Jelas kita tahu bahwa kita telah berdoa kepada Tuhan supaya apapun yang kita khotbahkan itu akan menjadi berita dari Tuhan. Ataupun yang menjadi pertanyaan kami adalah, ya salah satunya ketika kita akan naik ke mimbar, tidak membawa pribadi kita ketika kita berkhotbah dari mimbar. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang perlu kita ketahui bahwasanya dalam berkhotbah kita mengeluarkan apa yang teks mau katakan. Bahwasanya kita berkhotbah sering sekali kepribadian kita menjadi condong yang membuatkan khotbah kita itu membuat apa yang kita inginkan keluar, bukan apa yang teks mau katakan. Sehingga dalam kita berkhotbah, kalau menurut kami bahwasanya amanah kita harus berserah dulu pada Tuhan, sama seperti yang saya katakan, inilah aku, utuslah aku. Pertama-tama kita harus menanggalkan kepribadian kita, kemanusiaan kita, dan kita berserah agar kiranya Tuhan mengurapi kita, agar kita diperbolehkan Tuhan beserta kita dan Tuhan beserta kita, agar kita mampu mengatakan apa yang teks katakan. Sehingga dalam khotbah kita bukan apa yang kita pikirkan kita masukkan ke teks, tapi apa yang teks mau itu yang kita keluarkan dan bisa kita katakan begini, Pak. Begitu amat. Ya, terima kasih. Apakah memang ketika kita sudah mempunyai persiapan yang bagus dan tiba-tiba ini kan pemberita firman Tuhan dan dia bernubuat, dan kita memang zaman sekarang ini kita tidak bisa menubuatkan apa yang akan terjadi di hari itu. Jadi sebagai kita pemberita firman Tuhan yang bertugas, yang melayani pada hari itu juga, dan memang kita tidak bisa pungkiri masalah pribadi, masalah keluarga, ataupun ya masalah yang ada dalam kehidupan kita ketika kita mau berkhotbah. Saya ingin bertanya kepada yang kita sedang pada hari ini, apakah kita bisa? Aku bertanya, apakah kita bisa? Tentunya ketika kita tidak siap, udah awal kita pada hari itu, apakah kita bisa memberikan khotbah itu atau memberita itu, tugas kita itu kepada orang lain? Atau memang tetap kita pertahankan, kita yang menceritakan, atau mungkin bisa kita kasih kepada orang lain?
bagian dari sintua muat. Kan ini mau sintua. Intinya adalah permasalahan pribadi. Ya, kita tidak bisa seperti Yesaya yang mengatakan mbak dia kudus. Jadi ya siapa yang naik ke mimbar itu harus kudus. Padahal pas pagi-pagi hari Minggu saya memiliki masalah. Jadi datang beritakan aku kata Tuhan. Apakah kita masih diberi kesempatan untuk memberikan kepada orang lain untuk memberitakannya, atau mungkin menurut masa mata apa lain kok asal mau loncat wal sedari kini yang terjadi bukan hanya di gereja kita tapi di gereja-gereja orang lain juga pastinya akan ada tentang hal itu. Terlebih memang yang masih banyak jadwalnya di luar dari contohnya atau pendeta, tapi masih banyak sinto yang berkota. Ya, itu saja kata saya. Izin menanggapi ya, Mak. Jika kita diperhadapkan ketika kita akan membawakan khotbah di hari Minggunya dan kita memiliki masalah di pagi harinya, membuat suasana hati kita tidak nyaman untuk membawakan firman Tuhan. Nah, jika sintua yang membawakan Quran gilirannya untuk berkhotbah di hari Minggu, maka boleh dialihkan. Jika memang harus karena kita tidak nyaman hati untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, yang menjadi solusi di sini ialah guru kuliah setiap minggunya akan mempersiapkan. Guru kuliah memiliki persiapan di tiap minggunya untuk membawakan firman Tuhan. Artinya guru kuliah menguasai setiap khotbah di hari minggunya. Jika sintua yang satu tidak dapat membawakan firman Tuhan ataupun khotbah di hari Minggu itu karena memiliki masalah pada pagi hari itu, bisa dialihkan kepada guru kuliah. Itulah tugas guru kuliah, yaitu dapat menghandle, dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Jadi guru kuliah otomatis akan siap dengan apapun jika ada sintua yang berperan tidak bisa atau terasa terhalang untuk mengatakan firman Tuhan atau berkhotbah dalam jadwal dari hari Minggu. Kemudian jika si pengkhotbah di hari Minggunya merasa aku bermasalah, tetapi firman Tuhan ini harus kusampaikan, aku harus membawakan khotbah hari Minggu. Jadi di sini yang harus kita perlukan adalah keprofesionalan kita. Kita harus profesional di dalam pekerjaan firman, dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi amang betina, kita harus membuat firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi daripada kita. Lebih penting firman Tuhan ini yang diumbahkan dibandingkan konflik. Kita harus memiliki pemikiran seperti itu. Jika pada dasarnya si pemeran ataupun si sintua yang akan berkhotbah tadi tetap ingin menyampaikan firman Tuhan itu walaupun dia sedang bermasalah. Jadi harus memiliki keprofesionalan dalam dirinya. Juga diajukan dalam pertanyaan yang kedua, bagaimana jika persiapannya tidak ada? Kemudian dia yang akan membawakan khotbah di hari Minggu. Seperti yang pertama tadi, solusinya adalah guru-guru yang pasti selalu ada untuk menghandle masalah itu. Yang kedua adalah seharusnya memang amang dan inang khotbah itu tidak boleh dipersiapkan hanya satu hari saja. Misalnya Minggu berkhotbah, Sabtu baru dikerjakan. Bukan seperti itu sebenarnya. Tetapi ketika dibagikan jadwal, maka kita harus mengumpulkan khotbah yang akan kita bawakan. Jadi di dalam mengumpulkan dalam satu minggu ini, maka kita meminta kepada Roh Kudus Marapet dan Diperbadian yang mendengar kita, lalu memahami khotbah si tambahkan hari Minggu. Mulai kita persiapkan media dalam satu minggu itu dengan baik, pastilah kita tanpa alasan bisa membawakan khotbah itu dengan baik di hari Minggunya. Tetapi jika konflik tadi, permasalahan di pagi hari mungkin dari keluarga atau dari lingkungan ataupun sewaktu kita membawakan firman Tuhan itu kita melihat ada jemaat yang bermasalah dengan kita, yang membuat suasana hati kita, waduh tidak enak sekali memberitakan firman Tuhan ini. Maka itu tadi memang perlu keprofesionalan diri di dalam membawakan firman Tuhan. Perlu keprofesionalan diri kita sebagai pengendal ataupun pelayan gereja. Demikian. Di mempertolongan jawaban si boy kalian mereka, apa kalau tim 109 kita jenana?
ya saatnya kita lanjut mau acara Anda. Sebagai pengantar, sibukan buku Undeta nomor 475 ayat 1 tambah 2 kata Undeta como se tenentu. Senang bagi kita. Haleluya Bapa kami sini surga mendasar berkah dawa kono hari Tuhan kumaha pemelinan kau kami semoga senari sedare tapi hari mulai Tuhan di bawah senari sedare di bawah Tuhan yang kami berikan katamu simbalia ini di bawah persembahan kami di bawah senari sedare masing-masing oleh Tuhan seorang kali boleh Tuhan diilmu sermakan kami oleh Tuhan satu butuh oleh Tuhan berbahagia kami di bagasan pelayanan kami ketugasan kami di bagasan hari Minggu selakoro masing-masing oleh Tuhan bagi maaf oleh Tuhan karina kami bertobat di kuliah pengantar di kuliah bagi maaf karina laku bertobat di kuliah komlaku menjamu di karina anak oleh Tuhan selebih oleh Tuhan kata musim badia ini bagi maaf ketendi musim badia nah laku di bagasan pusu perhatian kami namrian oleh Tuhan asa tuh oleh Tuhan boy bermakan kami katamu ini misi mendela laku menengkeli iman kepercayaan bagaimana kita laku menambahi karina itu masih percaya terlebih mau iji KPPD oleh Tuhan di bawah Bapa kami sini surga bagaimana oleh Tuhan namun kebasi di bawah persermonan di bawah senari sedare masing-masing oleh Tuhan jamu timo kala ini bagaimana Tuhan barangkali oleh Tuhan di bagasan persejaran kala ini kau dalam menjamu di karina oleh Tuhan di bawah Bapa kami sini surga bagaimana oleh Tuhan karina sendiri di kuliah silok di KPPD sesuatu kelasan masing-masing oleh Tuhan jamu timo karina oleh Tuhan barangkali bulan kala ini kau motong dalam menjamu di kala ini karina oleh Tuhan di bawah Bapa kami di surga. Emosi kami ketika anak Tuhan sekusuri kami di Pak Kono, dewa berkusuri alih Bapa kami kita. Alih Bapa kami di surga dan di berbahagia mengamu dan romo kerajaan sama dengan yang terhendak di surga. Beri kemudian sebelum sukapai sama dosa di bagi pasangan hidup saya dan berdosa kami. Ulang kami memuji baru kami bersama ayo siasa kerajaan hidup turun sampai sangat berselesai dengan amin dengan masing hati itu harus betul-betul berapa betul sahabat dan berbadi yang si dengan ikan sedang som sedekah medekah amin dua mata karina Naik kami tak mau Bapak Pendeta ataupun Domise atau Mas Pendeta dulu. Mengenai pembahasan pelayanan kita dalam Sada Minggu Wijolo Malam pembahasan kita mengenai masalah yang terjadi mungkin dalam satu minggu ini di dalam pelayanan. Kemudian kalau penyerahan laporan baik uang persembahan pertanian dan sentuhan lingkungan bagi mungkin ada uang ucapan syukur malah tidak benar dalam masih perbincangan
dan dalam sermon kita boy mau ikut sokan partner nami amang deket inang sentuhan S1 itu kan